Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat beliau Bapak yang dituntut dalam Al Asmani selaku pengasuh Pondok Pesantren Inaratul Hijrah Finawi wal Tasmini. Yang terhormat Ketua Pondok Inaratul Hijrah beserta jajaran pengurusnya. Yang terhormat Abu Syaidina yang kami mendukung maulid sananya. Dan lalulah teman-teman yang saya ketahui. Pertama-tama mari kita berikan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat di dalamnya sehingga kita bisa lebih pada terus dan insyaallah ini. Kedua kalinya salawat serta salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dikalinya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga Allah kita akan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ketiga kalinya saya akan membacakan susunan acara muamalah hari ini. Acara pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga tahlil, acara yang keempat pembacaan prasasti, acara yang kelima sambutan ketua, acara yang keenam mawidatul bersama, acara yang ketujuh penutup. Mari kita buka acara yang pertama dengan membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin sholawat Al-Fatihah. Masuk ke acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Al-Mu'min Syirham. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir الذين
wal qadirina al-ghaiba wal afina ninnas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kami mengucapkan terima kasih memasuki acara yang ketiga yang selanjutnya kami disampaikan oleh saudara Zainul. Saudara kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq
شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون أولئك عليهم ربهم وإلههم إله واحد لا إله إلا هو الرحيم الله لا إله إلا هو القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ومن الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki acara pertemuan bacaan positif berkekal menunggu oleh saudara AI. Wadahnya kami persilahkan. Amin.
langsung Mas Arif. Katanya coba nasi acara yang kelima sambutan ketua yang akan disampaikan kepada Selamat Susanto. Katanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa la ilaha illa wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati Mas Pondok Pesantren Darul Hijrah Bidang Hati Dewan Bapak Dewi Profesor Ahmad, yang kami hormati Agus Soal Hikaim yang berkenan memberikan maulid hasanah pada malam hari ini, dan tak lupa teman-teman yang selalu disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan sekolah dan pemberiannya sehingga kita bisa kepada takdir insyaallah berbahagia. Kedua kalinya selamat serta salam marilah kita haturkan kepada semua kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat yang khas yaumil qiyamah. Saya selaku ketua pondok ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dan antusias mengikuti lomba ini. Dan terima kasih kepada siswa yang telah memberikan maulid hasanah kepada ini. Kedua kalinya, mari kita semua membangun euforia yang sangat mendukung bagi Titobar ini agar berkembang. Misalnya apa, kita diam ketika petugas memberikan performanya dan bertepuk tangan bersorak untuk menghargai. Kurang lebihnya begitu.
Agar apa? Agar timbul percaya diri, kemudian timbul rasa senang, kemudian dapat melahirkan ide yang cemerlang. Kira-kira begitu. Seperti pepatah berkata, andai sopan, kami pun segan. Begitu saya. Maka saya himbaukan kepada teman-teman, ketika nanti ada mau menurut asana, jangan sampai ada yang berbicara sendiri, jangan sampai ada yang membuat majelis sendiri, jangan sampai ada yang bercerita sendiri. Karena apa? Karena semua petugas yang kita tunggu agar bisa semangat lah. Karena di depan sini itu penuh kegiatan bagi pemula-pemula. Maka dari itu ya, emosional question kita harus ditingkatkan lagi. Emosional question itu apa? Yaitu mempunyai rasa untuk memahami seseorang, itu emosional question. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padanya kami ucapkan terima kasih. Antara yang keenam sambutan ketua. Antara yang keenam mau berbisana yang kami bawakan oleh kampus Waikinaik. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Jazakallah untuk para pesantren Darul Hijrah yang telah beliau yakni Haji Zaman Muhammad Asqani yang kami hormati Ustazah untuk pesantren Darul Hijrah yang telah dan tak lupa para teman-teman sekalian, santriwan dan pesantren di Darul Hijrah yang insyaallah sudah pada malam ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan segala rahmatnya kita bisa berkumpul pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan kedua kalinya sholawat beserta salam karena kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna sallallahu ala Nabi Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya telah diberikan.
Jadi pada acara malam hari ini pada dicoba saya akan menyampaikan sedikit kata ya kita gawe sesuai gawe jagungan bareng. Jadi saya akan menjelaskan tentang apa itu seorang santri, apa itu seorang santri dalam pesantren, dinamika santri dalam pesantren, bahwa pesantren itu adalah sebuah lembaga yang mana pada dalamnya terdapat thariqah taklim wa ta'alum. Apa artinya? Thariqah taklim wa ta'alum artinya thariqah belajar dan mengajar. Jadi di pesantren itu ada istiadat yaitu belajar dan mengajar. Jadi kita sebagai seorang santri harus mencurahkan bagaimana seorang santri itu dapat dikatakan santri sejati, bagaimana santri itu dapat dikatakan santri yang mana benar-benar santri. Karena kenapa? Karena dalam lingkup zaman sekarang banyak sekali oknum-oknum di luar sana yang mengatakan bahwa santri itu sekarang tidak merupakan santri yang benar-benar santri. Iya, betul. Jadi saya tadi habis membaca buku bahwa thariqah seorang santri itu dijalankan dengan belajar. Kira betul. Thariqah santri itu dijalankan. Thariqah santri itu adalah belajar. Bahwa bagaimana kita seorang santri harus bisa harus bisa dikatakan santri itu bagaimana. Bahwa santri itu di pondok bukan hanya ngopi-ngopi aja, bukan hanya bersenang-senang saja. Jadi kita sebagai santri harus mewujudkan bagaimana nama santri itu harus diletakkan. Dan di dalam pondok itu kita harus ngapain? Harus apa? Harus belajar. Terus harus apa lagi? Harus mengaji. Terus harus apa lagi? Yang paling penting harus hikmah pada Jadi di pondok itu tidak belajar saja, ya tidak mengaji saja. Karena ada makalah bahwa al-ilmu bitaklim dan wal barokatuh itu al-ilmu bitaklim atau bita'alum dan wal barokatuh bil hikmah. Bahwa ilmu itu diperoleh dengan belajar, dan barokah itu bisa didapatkan dengan hikmah. Jadi ya jangan kita ambil bahwa di pondok itu hanya belajar saja, hanya mengaji saja, tapi harus disandingkan dengan hikmah. Karena ada makalah yang saya ambil bahwa innamal ilmu itu bita'alum. Ilmu itu diperoleh dengan belajar. Maksudnya belajar bagaimana? Memaksakan diri kita dan mengulang belajar. Pada saat kemarin-kemarin bahwa Ustaz pernah berkata
bahwa ketika kita belajar, saat kita belajar dan kita benar-benar kita benar-benar memaksimalkan jiwa raga kita untuk mendapatkan ilmu tadi. Itu ilmu hanya memberikan darinya setengah saja, tapi berbeda ketika kita mencari ilmu hanya memberikan sedikit saja, ya kita mendapatkan sedikit saja dari awak diri ini belajar sungguh-sungguh dengan jiwa raga kita mendapatkan setengah ilmu. Dan kita kalau belajar hanya tolak-tolak saja, kita hanya mendapatkan ilmu yang ya itulah bagaimana ilmu itu sangat berharga. Ilmu itu mati. Innamal ilmu bid'ah wal ilmu bid'ah. Kelapangan dada itu melalui pembiasaan melakukan ibadah. Waman yataharau khairan yu'tahu. Barang siapa yang selalu berusaha mencari kebaikan, maka ia akan dianugerahi, maka ia akan diberikan kebaikan. Dan waman yataharau khairan waman yatawarras syarra dan barang siapa senantiasa berusaha menghindarkan diri dari keburukan, maka ia akan hindarkan dari itu. Hadis riwayat. Jadi kita sebagai santri dan santriwati di pondok ya secara umum, secara global, mari kita sama-sama mewujudkan santri yang sebenarnya, santri yang sejati, bahwa bagaimana santri itu harus bagaimana, tanggung jawab santri itu harus bagaimana. Di pondok kita jangan cuma bersenang-senang saja, tapi kita harus belajar. Dan di pondok juga itu banyak cobaan. Ketika kita sudah di pondok pesantren, maka kita harus siap untuk menjalani cobaan. Harus siap untuk menjalani cobaan. Cobaan berupa apa saja? Banyak sekali. Kalau di Pondok Putra itu ya namanya cobaannya banyak sekali. Ada yang membuli, itu sudah biasa membuli, atau ya gitulah, banyak sekali. Kalau di Pondok Putra tidak tahu. Jadinya kalau kita sudah masuk ke pesantren, maka kita harus tenang. Dia ngomong wes jigur menjaga pesantren, nek jigur ning kali kudune yo mosok wong jigur orang terus. Jadi orang ada orang bahwa cobaan ida ahabbullahu abdan ittalan. Kalau Allah itu mencintai seseorang, maka ia akan diuji. Maka semakin Allah mencintai kita, maka kita semakin diuji. Yo maksudnya awak dhewe iki nek padha untuk cobaan, tok apa ae biasane enak-enak ae. Ora digowo ning wis biasa ae. Ning kok itu cobaane akeh. Menawa dalane kene masa kita sinau orang paham-paham mau tekon dalane kene dijadi bolo-bolo kene iso dadi kok. Banyak saya nanti jauh nek ngaji terus itu diniati ngaji, maka kita harus diniati ngaji sama. Menawa senajan sampai maksud kita itu apa itu kesengaja. Menawa nego wae itu dari dalane kita butuh awal itu. Jenenge wong nek kepestok itu tapi wis penak kabeh kan. Maca kita wis penak, lapo-lapo wae wis komputer itu larang kabeh. Sampai sinau-sinau tok, maca-maca tok, apa-apa wis anggere disinau. Menawa itu dalane dadi ke komputer. Wong jenenge komputer itu padane
Orang ketiga ini foto lewat apa ya? Kayaknya belajar sekarang. Moro-moro kayaknya terus berapa dari mana? Itu aja sudah foto. Foto kayaknya karakter di mana? Di kayaknya bisa jadi foto baik. Oh, harus foto ini enak. Kayak dia itu lagi itu enak itu pas enak. Mau kita itu orang dari sana semua orang Taiwan itu. Mau kita itu best friend. Bahasa itu nate menjadi itu apa wong nek dadi ate itu enak, wong dadi ate itu gampang. Bahasa kajian apa kan? Bahasa itu pernah ngendiko ya wong dadi apa jenenge? Wong dadi ate iku gampang, wong dadi ate gampang. Mek karo wong itu iso diarani wong kuat. Tapi wong nek iso bermanfaat iku aneh. Karena apa? Karena membutuhkan perjuangan. Itu menjadikan besar. Dan ilmu ini penting. Zaman saya itu ilmu kebenaran. Ilmu itu penting. Yo, biasanya awak itu sekiranya ilmu itu cuma macet mungkin. Boleh walau. Ini sekelane al ilmu bita alum wal barokatu bil. Nah, ketika seorang itu mempunyai ilmu, itu apa namanya? Orang itu tampak tua. Ketika orang itu mempunyai ilmu, sudah mempunyai ilmu yang melekat. Orang itu tampak tua. Ketika masa mudanya itu sikapnya tampak tua. Tetapi ketika orang itu sudah tua, maka masa tuanya itu tampak muda semangatnya. Itu kata-kata dari Gus Dur dari Dewi. Jadi ketika kita itu sudah mempunyai ilmu, sudah melekati, kita sudah melekat kepada jiwa kita, ya jadi sikap kita ketika muda itu tampak seperti sikapnya orang tua. Tetapi kita ketika tua, semangat kita itu seperti anak. Jadi ilmu itu sangat penting sekali. Terus bagaimana cara kita di dalam pesantren itu menghadapi ujian-ujian yang sepertinya kayak bullying atau bujukan, ya kita ya saya cerita sedikit pengalaman saya ketika pertama masuk ke pondok saya sekarang, pondok Saran. Pertama karena saya membawa alma mater kajian, pas saya musyawarah bujang orang ibu, pas nenggune musyawarah hampir dari nenggune pondok yang pulau Saran itu musyawarah. Ya, aku dia itu orang dulu melu musyawarah itu orang tahu ngomong terus mengenai wayang musyawarah mengenai dan belum kalau tidak aku sedang minta aku juga lebih bela-bela bukan masuk aplikasi ini orang ngomong yuk neng anti loro jenenge aku dua jeneng kajian wayang musyawarah dan ini gojolokan itu harus dilebokno ning ati tapi dilebokno dene ora semangatnya. Aku belum bisa ngomong musyawarah senajan aku urusan kan wis minggu urip ning sarang ijek tewa-tewa belum bisa itu juga kan bareng-bareng sak kelas itu 45 beliau ini aku diri rasanya ngati ini lalu tenang rasanya berguru musyawarah semenjak aku diketok dimana saya nanti bisa dulu ibarat itu prinsipnya bisa jawab
Pokoknya sinau itu ditenangkan. Ini ilmu itu harganya larang. Semuanya. Lan ilmu yang paling penting kita pelajari pertama di dalam ilmu agama ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu yang paling penting adalah ilmu kan? Yang pada pada makalah yang disebut apa? Yang biasanya dilakukan apa? Wanalu awalan ayolah itu dalam sudah mulai. Jadi ilmu itu ilmu yang paling utama, ilmu yang harus kita pelajari pertama. Karena apa? Tanpa ilmu kita tidak akan tanpa ilmu kita kalau kita omong kita itu tidak akan ya. Jadi itu dinamika pesantren di pondok yang harus kita kuasai, bahwa selagi kita menjadi santri atau santriwati, kita harus senantiasa menjaga nama baik kita sebagai santri atau santriwati. Karena apa? Karena orang tua kita sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk memondokkan anaknya. Gitu. Jadi kita harus tenang. Bagaimana kita harus bisa bagaimana kita harus bisa dinamakan santri yang benar-benar santri, bukan hanya santri saja. Ya, sahabat, sekian dari saya. Bila ada berkata atau salah yang tidak dikenal, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perjalanan mengucapkan terima kasih. Dan sudah secara terjadi penonton, marilah kita tetap acara ini sudah kesempatan hanya aku dari salah nanti. Dan dari saya